Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, seiman sepengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 31 Agustus 2020. Besar harapan saya bahwa semangat perjuangan dan hari kemerdekaan di bulan Agustus ini tetap menggelora di hati Bapak Ibu. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Eladia dalam kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 kepada jemaat di Sardis. Namun hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yang kita dengarkan, arti hidup. Sekali lagi, arti hidup. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di penghujung bulan Agustus 2020 ini, kembali kami bersyukur kepadamu, betapa kasih dan karunia-Mu selalu menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Mampukan kami terus melakukan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan, bahkan selalu belajar akan kebenaran firman-Mu yang menuntun dan mengarahkan langkah hidup kami. Mari kepada kami Engkau anugerahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu manusia berdosa ini supaya bisa menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-1 saja, yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sekali lagi, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu tentang apa arti hidup, mungkin ada banyak jawaban yang akan saya dapatkan. Bisa saja Bapak Ibu mengatakan bahwa hidup itu adalah perjuangan, hidup itu adalah kesempatan, hidup itu adalah ujian, atau hidup itu adalah ucapan syukur, hidup itu adalah pelayanan. Tapi tahukah kita bahwa setiap jawaban kita atau cara kita mengartikan hidup dan cara kita memaknai hidup itu bisa mempengaruhi cara kita menjalani hidup kita. Sekali lagi, jawaban kita tentang apa arti hidup dan bagaimana kita memaknai hidup bisa mempengaruhi cara kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lihat satu-satu dari arti hidup yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, hidup adalah perjuangan. Bapak Ibu harus tahu bahwa tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan kalau kita katakan bahwa hidup adalah perjuangan, maka dalam keadaan apapun kita harus berjuang. Seorang yang memiliki jiwa pejuang tidak akan pernah mundur sebelum tempur. Di hati seorang pejuang ketika ia berangkat untuk berjuang, maka tujuannya satu, saya menang. Sekali lagi, saya menang. Seorang pejuang juga tidak pernah mengenal kata putus asa. Sampai titik darah penghabisan, ia akan tetap maju. Itu artinya, apapun persoalan, tantangan dan halangan, juga masalah kehidupan, tidak akan membuat Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang menyerah. Bahkan barangkali putus asa.
Sehingga kita mengatakan, saya sudah tidak lagi mampu, saya tidak sanggup lagi, saya tidak akan pernah bisa bergerak lagi dan melakukan apapun. Semuanya sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga adalah pejuang-pejuang iman. Ketika kita berjuang dalam iman untuk tetap setia kepada Tuhan, apapun bentuknya, rayuan, godaan, bahkan bujuk rayu dari kuasa-kuasa kegelapan, tidak akan pernah membuat kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada mereka. Kita akan terus berjuang supaya bisa melewatinya, hingga sampai pada akhirnya menjadi orang-orang yang menang sampai di garis akhir. Saya bacakan dari Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Hidup adalah perjuangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup adalah kesempatan. Tidak ada dari kita yang hidup di dunia ini, hidup selama-lamanya dan abadi. Sampai pada saatnya nanti, kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Itu berarti setiap detik dan menit kehidupan kita ini sangat-sangat berharga. Karena itu, jangan sampai disia-siakan. Kita akan buat hidup kita berdampak positif bagi orang lain. Setiap hal yang kita lakukan dan kerjakan itu boleh bermakna. Bukan saja bermakna bagi diri kita sendiri, tapi juga bermakna bagi orang lain. Terlebih-lebih bermakna bagi Tuhan. Kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan dengan nafas hidup yang masih ada, dan organ-organ tubuh yang masih bagus, mari kita pergunakan itu sebaik-baiknya. Sampai pada akhirnya nanti ketika sudah sampai pada garis finish atau garis akhir, Bapak, Ibu, dan saya sudah menjalani kesempatan itu dengan baik di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hidup adalah ujian. Ketika kita mengikuti ujian, maka tujuan yang utama adalah lulus. Lulus. Tapi harus diingat bahwa semakin tinggi kelas kita, maka semakin berat pula ujian yang kita hadapi. Jadi semakin tinggi kelas seseorang, soal-soal yang ia dapatkan pun semakin rumit, semakin susah, dan semakin sulit. Dan biasanya pula Bapak Ibu, semakin tinggi pohon, maka semakin hebat pula ia akan menghadapi angin badai yang datang menghampiri. Semakin tinggi pula iman seseorang, akan banyak ujian, cobaan, tantangan, dan halangan yang ia rasakan di dalam kehidupannya. Namun saya percaya ketika tujuan kita lulus menghadapi itu semua, maka kita akan mampu menjalani segala sesuatu. Hidup adalah ujian. Kemudian selanjutnya, hidup adalah ucapan syukur. Selalu mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, akan membuat Bapak, Ibu, dan saya bisa terus memetik pelajaran, mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi, sepahit apapun kenyataan yang kita hadapi. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan terjadi dalam hidup kita, sama sekali tidak ada maksud supaya kita hancur, supaya kita jauh daripada Dia, supaya kita tidak lagi mampu bangkit menjalani hidup ini. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya Bapak, Ibu, dan saya semakin kuat, semakin mampu mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah, yang selalu mendatangkan kebaikan, yang selalu mendatangkan hal-hal yang nantinya akan membuat saya menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Karena itu Bapak, Ibu, memang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya, hidup adalah pelayanan. Hidup adalah pelayanan. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita ketika kita hidup di dunia, itu adalah bentuk
pelayanan kita. Siapapun kita adalah orang-orang yang melayani. Sebagai seorang yang melayani, tentunya kita ingin melakukan hal-hal yang maksimal. Supaya orang-orang yang kita melayani, mereka merasa bahwa mereka sangat berarti, sangat dihargai, dan sangat bermakna dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi selagi kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan sebagai seseorang yang terus melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita, maka lakukan itu. Sekali lagi, teruslah lakukan apa yang bertugas, tanggung jawab dalam pelayanan kita. Seorang hamba, ia hanya tunduk kepada tuannya. Itu berarti hidupnya ia mau persembahkan untuk melayani tuannya. Kita semua adalah hamba. Jadi, jalani hidup dengan hati seorang hamba yang mau melayani seorang akan yang lain, terlebih-lebih melayani sang pemilik kehidupan kita. Nah, karena itu firman Tuhan untuk kita pada hari ini mau mengajak Bapak Ibu dan saya, mari terus jalani hidup dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Maknai hidup ini sebaik-baiknya. Miliki hati yang selalu mensyukuri setiap pemberian Tuhan. Jalani setiap kesempatan yang masih Ia anugerahkan. Menang dalam setiap perjuangan dan lulus dalam setiap ujian. Saya percaya seperti Wahyu, nas kita hari ini mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, dan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jalani hidup dengan tetap mentaati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masih tetap diberikan kesempatan menikmati hidup dengan setiap hal baik yang telah Engkau sediakan. Karena itu ya Allah, jangan biarkan kami menyia-nyiakan kesempatan ini. Mampukan kami memiliki jiwa pejuang dalam diri. Ajarkan kami menghadapi setiap ujian yang terjadi supaya kami boleh menghadapinya dan akhirnya mendapatkan kelulusan untuk itu. Mampukan kami setiap apapun yang kami rasakan, kami tetap mensyukurinya sebagai rencana dan rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami percaya sampai pada akhirnya ketika kami sampai kepada garis akhir, kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Engkau. Materaikan setiap hal yang telah kami dengarkan hari ini, sehingga firman-Mu akan menjadi penuntun langkah hidup kami semakin dekat kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.